Assalamualaikum, selamat datang di channel Cerita Misteri, tempat di mana cerita-cerita misteri dan menarik yang akan membuat kita terpesona. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah kisah yang sangat menarik tentang cerita dendam di Kampung Jahanam. Sebuah cerita yang penuh dengan misteri, kejutan, dan ketidakpastian. Mari kita saksikan bersama. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami makin semangat membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Terima kasih. Bab pertama. Pagi ini cuaca cerah. Matahari sudah menampakkan cahayanya. Namun Ratih masih enggan untuk bangkit dari kasurnya. Rencananya dia akan pulang ke kampung halamannya. Setelah 5 tahun merantau di kota. Jarak kampung Ratih ke kota memang agak jauh. Biasa memakan waktu 6 jam perjalanan. 3 hari sebelumnya, Ratih mendapat telepon dari sang ibu. "Halo, assalamualaikum Nenduk," kata Bu Nur di seberang sana. "Waalaikumsalam Bu," sahut Ratih. "Ada kabar nggak mengenakan di sini Ratih? Ada kejadian orang hilang. Si Maya anak gadisnya Bu Nani hilang, Nenduk." "Astagfirullah Maya Bu." Ratih terkejut mendengar Maya, teman masa kecilnya itu, hilang. 2 minggu lalu, juga si Lastri, anaknya Bu Nani juga hilang. Gak lama jasadnya ditemukan di dekat sawah Pak Ujang. Begitulah kabar yang Ratih terima dari ibunya. Ibunya Ratih tinggal bersama adiknya, Rini yang masih SMA. Sedangkan Ratih tamat Smel, langsung bekerja di kota. Karena saat itu, ada tawaran kerja menjadi kasir di sebuah restoran. 5 tahun sudah Ratih tak pulang. Hanya panggilan video dan teleponanlah yang menjadi obat rindunya pada ibu dan adiknya. Gaji Ratih yang bisa dibilang lumayan, bisa untuk membantu ibu dan adiknya di kampung. Sedangkan bapak Ratih sudah berpulang saat Ratih masih SMA. Di kampung juga ada sawah peninggalan bapak, yang kini dikelola oleh Bu Nur sebagai sumber penghasilan. Selepas mendengar kejadian yang terjadi di kampungnya, Ratih pun jadi khawatir akan keselamatan ibu dan adiknya. Dia memutuskan untuk pulang ke kampung dan menetap saja di kampungnya. Sebenarnya sudah lama direncanakan untuk kembali kampung, mengingat tabungannya pun sudah cukup untuk membuka usaha kecil-kecilan lain di rumah. Pagi itu jam sudah menunjukkan 8.15 menit. Setelah sarapan, tak lupa Ratih mengemas baju-baju ke dalam tasnya. Rencananya untuk pulang kampung sudah bulat. Setelah mengemasi barangnya, tak lupa Ratih meminta izin pada Pak Arif, pemilik restoran tempat dia bekerja. Sudah sebulan lalu Ratih memang akan berhenti bekerja. Ditambah lagi kabar dari ibunya, membuat tekadnya bulat untuk pulang ke kampung halaman. Pak Arif pun mengiyakan dan memberi pesangon yang lumayan cukup untuk Ratih. "Pak, saya izin ya. Terima kasih selama ini atas bantuan Bapak," ucap Ratih dengan mata berkaca-kaca. "Iya Ratih, sama-sama. Saya juga banyak terima kasih sama kamu. Telah banyak juga membantu saya. Ingat, pergunakan ilmumu sebaik mungkin ya Ratih. Jaga dirimu baik-baik," balas Pak Arif. Pak Arif adalah teman dari bapaknya Ratih, yang dulunya juga tinggal di kampung. Setelah bapak Ratih meninggal, Pak Arif merasa iba melihat anak dari temannya itu. Itu sebabnya, setelah Ratih tamat sekolah, Pak Arif langsung menawari kerjaan pada Ratih. Sekalian niat ingin menjaga anak temannya itu. Selama di kota ini, Ratih tinggal di tempat yang memang sudah disediakan untuk bekerja di restoran Pak Arif. Pak Arif ini seusia dengan bapaknya Ratih. Orangnya baik. Selama Ratih bekerja dengan beliau,
Ratih kerap diajari ilmu tentang masakan dan juga bisnis, serta tak lupa ilmu agama dan ilmu bela diri. Karena Pak Arif berharap Ratih bisa menjaga dirinya di kota ini. Ratih dididik seperti anak sendiri oleh Pak Arif. Anak dan istri Pak Arif juga senang menerima kehadiran Ratih. Karena memang mereka tak punya anak perempuan. Hanya ada satu anak laki-laki sebaya Ratih, yaitu Adan. Setelah pamit dengan Pak Arif dan Bu Kina, Ratih pun pergi ke terminal. Diantar Adan dengan menggunakan mobilnya. "Lah kamu nggak balik lagi, Mang?" tanya Adan membuka percakapan. "Kayaknya sih nggak, dan soalnya aku pengen buka usaha di kampung." "Oh gitu, mudah-mudahan usahamu nantinya sukses Yara," ucap Adan. "Amin," balas Ratih. Kemudian, setelah 15 menit berkendara, tibalah mereka di terminal. Adan dengan sigap membantu Ratih membawakan tasnya menuju loket. Setelah membeli tiket, Ratih pun menuju bus yang menuju kampungnya. Dikori ada di belakang sambil membawa tas Ratih. "Makasih banyak ya Azan. Udah bantu. Oh ya, nanti kapan-kapan mainlah ke kampung. Udah lama loh kamu nggak kesana." "Iya, insya Allah aku kesana, Ra. Kalau ada libur sekalian mau lihat-lihat suasana kampung. Kayak gimana ya sekarang?" balas Adan sambil tertawa kecil. Adan ini dulunya memang tinggal sekampung dengan Ratih. Namun saat baru tamat SMP, Adan ikut kedua orang tuanya ke kota. Saat nenek dari ibu Adan meninggal, dan mau tak mau Pak Arif ikut meneruskan usaha restoran mertuanya itu. 10 menit berlalu. Mus sudah akan berangkat. Ratih segera naik dan mengambil bangku ketiga sebelah kanan dekat jendela. Tak lupa dia melambaikan tangan pada sahabat itu. Adan pun membalas lambaian tangan Ratih. Ada rasa sedih di hatinya, mengingat entah kapan lagi dia bertemu dengan Ratih. Bus pun berlalu, meninggalkan Adan yang masih melambaikan tangannya. Jam sudah menunjukkan 9.21 menit. Ratih duduk di dekat bangku sendirian. Dia sengaja memilih duduk di dekat jendela agar bisa melihat pemandangan selama perjalanan. Dia juga sengaja tidak mengabari ibu dan adiknya karena ingin memberi kejutan niatnya. 3 jam berlalu. Bus itu pun sudah penuh sesak oleh penumpang. Ratih pun kini tak duduk sendiri lagi. Di sebelahnya telah duduk seorang wanita paruh baya. Ratih pun mencoba tidur agar perjalanannya terasa singkat. Jam 15.04 bus sudah berhenti di terminal. Ratih segera bangun dan bersiap-siap turun. Dengan dibantu kenak bus yang menurunkan tasnya. Setelah sampai di terminal, Ratih celingak-celingut mencari ojek. Alhamdulillah, tak lama kemudian ada bapak-bapak yang menghampiri. Sambil mengendarai sepeda motor tua dan menawarkan ojek pada Ratih. "Ajek, Neng." "Oh iya, Neng. Saya mau ke desa Ranting Sari." "Berapaan, Neng?" 50 aja, Neng." Setelah menyepakati harga, Ratih segera naik ojek dan menuju kampungnya. "Neng pulang kampung, ya?" "Iya, Neng, udah 5 tahun gak pulang." Seharusnya jangan pulang dulu, Neng." "Lah ngapa gitu, Neng?" "Kampung itu sekarang lagi mencekam, Neng. Banyak anak gadis dan wanita muda hilang di kampung itu. Dan banyak juga yang ditemukan udah nggak bernyawa. Dengar-dengar korbannya udah 8 orang, Neng," tutur Neng ojek itu. "Iya, Meng, Ibu ada cerita juga soal itu. Itu sebabnya saya pulang, Neng. Khawatir Remi, ibu dan adik saya. Apalagi bapak udah gak ada, Ming." "Oh gitu ya, Neng. Saran saya hati-hati ya, Neng, di sana. Kalau bisa sih pindah aja, Neng. Mudah-mudahan keluarganya Neng selalu dilindungi Yang Maha Kuasa ya. Amin ya." "Makasih, Meng, atas doanya."
Setelah 1 jam perjalanan, tibalah mereka di Gapura Kampung Ranting Sari. Anehnya kampungnya ini tampak sepi, tidak seramai dulu. Jika dulu banyak anak-anak kecil berlarian saat sore begini, kini sama sekali tidak ada. Bahkan saat akan melewati lapangan bola, tempat biasa di mana ramai anak-anak, kampung ini dulunya sering bermain bola, kini terlihat sepi. Banyak rumah-rumah yang ditutup pintu, padahal itu masih sore. Aneh gumam meretih dalam hati. Tidak lama kemudian, tibalah di rumah Ratih. Jam sudah menunjukkan 17.05 menit. Setelah membayar, Neng Ojek pun berlalu. Sebelum pergi, Neng Ojek bilang, "Nang hati-hati ya di kampung ini." Ratih hanya senyum mengangguk mendengar perkataan Neng Ojek itu. Bersambung ke bab 2.